Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF tengah jadi sorotan akhir-akhir ini karena mengkritik kebijakan Indonesia terkait program hilirisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. IMF mengkritik pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap. Karena dinilai akan merugikan Indonesia, permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia. IMF meminta kebijakan hilirisasi, terutama nikel, harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Di tengah gaduhnya kritikan lembaga pemberi pinjaman tersebut, ternyata Indonesia memiliki saham di IMF. Lantas, berapa persen saham Indonesia di IMF ini? Mengutip laman IMF yang dilihat Sabtu 8 Juli, lembaga tersebut sebetulnya sama dengan koperasi simpan pinjam, di mana selain memberikan pinjaman kepada para anggota, IMF juga mendapatkan iuran atau kuota dari para anggotanya. Indonesia sendiri sebetulnya ikut melakukan pembayaran iuran tersebut, besarannya 4.648,4 juta SDR. Jumlah SDR ini setara dengan 6,18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 92,73 triliun rupiah. Dengan kepemilikan kuota sebesar 4.648,4 juta SDR, maka Indonesia berhak mendapatkan voting dalam pengambilan keputusan di IMF atau voting power sebesar 0,95%. Meski memiliki suara di IMF, namun kekuatan voting yang pemerintah miliki saat ini relatif tidak signifikan, sehingga bukan merupakan negara yang secara langsung bisa mengendalikan organisasi keuangan dunia ini. Meski begitu, pemerintah tak bergeming mendapatkan catatan kritis dari IMF terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai penolakan negara-negara maju atas kebijakan Indonesia tersebut karena tak ingin melihat Indonesia lebih baik. Negara maju, IMF itu mereka keberatan, kita ingin maju kok mereka yang keberatan, kata Zulkifli Hasan menegaskan di Jakarta, Kamis 6 Juli. Zulkifli Hasan menilai saat ini pemerintah Indonesia sudah tak lagi bisa dimanfaatkan. Puluhan tahun sumber daya alam dikeruk tanpa memberikan manfaat bagi negara. Lewat hilirisasi, justru negara mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Oleh Pak Jokowi dipaksa sekarang bikin pabrik, harus hilirisasi di sini. Itu memberikan nilai tambah yang luar biasa, katanya menjelaskan. Selain itu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menceritakan, ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak, termasuk Dana Moneter Internasional atau IMF, menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor biji nikel sejak 2020. Mereka IMF merekomendasikan agar kalau bisa, pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan ekspor dan tidak memperluas pembatasan bahan baku. Ujar Bahlil dalam Festival Gen Z yang tayang via YouTube Sabtu 8 Juli. Apa perintah Pak Presiden? Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh IMF, lanjutnya. Tak hanya dari IMF, desakan juga datang dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor biji nikel. WTO kemudian memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Namun, Bahlil mengatakan bahwa Jokowi tidak tinggal diam dan melakukan banding atas putusan tersebut. Saya tanya Bapak Presiden, kata Bapak Presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. Akhirnya kita hadapi di WTO, sekarang kita banding, kata Bahlil. Bahlil juga menceritakan masa awal kebijakan larangan ekspor biji nikel diterapkan. Kebijakan itu dikeluarkan tidak lama setelah Bahlil menjabat sebagai menteri. Saat itu ia juga masih menjadi pengusaha tambang sehingga kebijakan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnisnya. Waktu itu saya baru menjabat 4 hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang, ujar Bahlil. Saya harus menyetop ekspor nikel. Di saat yang sama saya punya 300.000 di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden saya lakukan, lanjutnya. Kebijakan hilirisasi itu pun disebut membuahkan hasil bagi pendapatan negara. Bahlil menjelaskan,
nilai ekspor dari hasil hilirisasi nikel pada 2022 naik hingga 10 kali lipat menjadi 30 miliar dolar Amerika. Angka itu melampaui nilai ekspor dari nikel pada 2017 sampai 2018 yang hanya mencapai 3,3 miliar dolar Amerika. Kendati demikian, di tengah gempuran dari WTO dan IMF, negara tetangga Indonesia justru memuji program hilirisasi Presiden Jokowi ini. Dua negara tetangga Indonesia, yakni Australia dan Papua Nugini, tak segan memberi pujian dan menyatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia. Over the past year, it's become stronger than ever, up 37% over the last 2 years. Last year, our two-way goods and services trade reached a record $23.3 billion. But there's so much more to do, which is why last year I committed to revitalising our trade and investment relationship by bringing institutional investors together and engaging senior Australian business leaders. And I'm pleased that a number of commercial deals across the health, mining and digital sectors have since been made. To support our expanding business and commercial links, Indonesians will gain access to an extended business visa from 3 to 5 years, and we will prioritise Indonesian e-passport holders to access our smart gates. We will put arrangements in place also for Indonesians to access the frequent travellers visa. This offers a 10-year visa validity, making an enormous difference in removing... It was a very, very warm, fruitful meeting. I've had many engagements. This is a very, very warm, in fact, one of the warmest meetings I've ever had. As head of government on his side, and also as head of state on his side, he related to Papua New Guinea like never before. We've been in partnership since 1975, going 48 years now, but we both realized that two nations have been wasting on the side for too long. More importantly, greater engagements between both sides has not taken place, and in very recent years, between President Widodo and myself in our engagements, we've engaged in affirmative conversations to ensure our government-to-government relationship is strengthened, but more importantly elevated, but rather more importantly for both sides, our business-to-business engagements are elevated, and today's outcome is something that I